Halo sobat tani semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan kita semua. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan proses pemupukan untuk tanaman mentimun kita yang sudah berumur 30 hari setelah tanam biji, teman-teman. Nah, untuk keadaannya seperti ini, teman-teman. Ini kemarin umur 25 hari sudah kita lakukan pruning, dan sekarang umur 30 hari ini belum juga mengalami percepatan dalam pertumbuhannya, teman-teman. Hanya sebatas ini sudah 30 hari. Ada yang baru bendeng 2, ini yang paling subur segini, teman-teman. Nah, ini bendeng 2 atau 1 meter lebih, teman-teman. Nah, untuk yang lainnya rata-rata itu baru setengah meter ataupun 70 cm, teman-teman. Nah, seharusnya teman-teman sesuai jadwal 10 hari lagi ya, tepatnya 40 hari setelah tanam biji nanti, ini seharusnya sudah petik pertama, teman-teman, sudah panen ya, teman-teman. Namun pada kenyataannya masih segini dan seperti ini keadaannya, seperti kerdil dan pertumbuhannya sangat lambat, teman-teman. Nah, jadi kemarin ada beberapa faktor penyebabnya kenapa tanaman mentimun kali ini mengalami lambat dalam pertumbuhannya, teman-teman. Yang pertama yaitu tentang pupuk dasar, ini yang paling utama, teman-teman. Nah, pupuk dasar yang kita gunakan kemarin hanya menggunakan kompos, itu sisa makanan kambing, rumput-rumput yang sisa dari makanan kambing kita buat kompos dan kita campurkan dengan koheinya dalam proses pembuatan kompos tersebut, teman-teman. Nah, setelah jadi dan kita lakukan penaburan di bedengan yang panjangnya ini, teman-teman, ini kurang lebih 30 meteran, teman-teman, dalam satu pematang ini. Dan kemarin hanya kita kasih 1 angkong saja, teman-teman. Nah, kebetulan yang kita tabur kemarin hanya di bagian tengahnya sini saja, teman-teman. Sedangkan yang di bagian pinggir sini tidak ada sama sekali ya, teman-teman, untuk dasarannya seperti dari pupuk kimianya maupun kompos. Jadi inilah faktor yang pertama penyebab lambatnya pertumbuhan tanaman mentimun kita kali ini. Nah, faktor kedua, teman-teman, ketika semua pupuk dasar kita taruh di bagian tengah, otomatis yang bagian lubang tanam ini tidak ada pupuknya, teman-teman. Jadi selama pertumbuhan ini, selama 0 sampai 30 hari ini, dia hanya mengandalkan pupuk susulan, teman-teman. Dan karena akar yang di bagian batang ini, teman-teman, ini belum sampai ke tengah, jadi pupuk dasar ini belum bisa terserap dengan maksimal oleh si tanaman mentimun kita. Nah, ini yang menyebabkan kenapa pertumbuhan tanaman mentimun kita ini mengalami keterlambatan, teman-teman. Nah, nanti kita akan menggunakan beberapa pupuk dan kita berikan treatment ya, teman-teman, supaya nanti akar ini supaya cepat bisa menyerap yang pupuk dasar yang bagian tengah ini, teman-teman. Nah, sedangkan yang sini kita kocor dengan beberapa pupuk nanti yang akan kita berikan. Jadi buat teman-teman semuanya, simak video ini sampai akhir. Semoga nanti bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mengalami hal yang sama. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa sih treatment yang cocok untuk tanaman mentimun yang kerdil seperti ini, tonton terus video ini sampai akhir. Berapa ini pupuk seperti kemarin kita udah belanja kalsium. Treatment selanjutnya adalah kita berikan kalsium, dan sini kita belikan antonik. Ini yang 250 ml ya, teman-teman. Jadi 1/4 liter, dan nanti kita berikan langsung dua-duanya. Jadi nanti setengah liter dalam 1 drum, teman-teman. Nah, untuk dosis pupuknya kita langsung kita naikkan 3 kali lipat, teman-teman. Jadi ini jumlahnya ada 9 kilo. Di sini ada fosfat, ini fosfat yang sudah ada kalsiumnya juga, terus ada silikanya ini dari Petrofos dari Samprotan, teman-teman. Itu kita berikan 1 kilo. Kemudian untuk 16-16 nya yaitu dari Yaramila kita gunakan 7 kilo, teman-teman. 8 kilo teman-teman. 8 kilo untuk 16-16 nya. Kemudian untuk fosfatnya
ini kita menggunakan 1 kilo, dan kemudian kita tambah lagi dengan kalsium dan CPT antonik. Nah, ini kalsium kenapa kita berikan? Ini karena nanti takutnya pH-nya ngedrop teman-teman, supaya menjaga-jaga ya teman, karena yang pupuk kita berikan ini kan dosisnya kita naikkan ya. Jadi antisipasinya ya untuk supaya nggak drop, kita tambahkan kalsium. Nah, kemudian di sini ada antonik. Nah, antonik ini berfungsi sebagai CPT ya teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu, ini adalah merek yang sudah terkenal dan cukup lama yang akan kita berikan pada pengocoran hari ini ya teman-teman. Jadi saya berharap ketika kita berikan antonik atau CPT ini, proses pembentukan akar pada batang yang di bawah itu kan teman-teman, supaya lebih cepat ya pertumbuhan akarnya, supaya bisa menjangkau pupuk dasar yang ada di tengah-tengah, kemudian nanti bisa mempercepat pertumbuhan batang teman-teman. Kalau tanamannya nanti akarnya panjang, kemudian makannya banyak, otomatis nutrisi yang bisa diserap juga banyak dan menunjang daya tumbuhnya teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini, dan kemudian nanti juga akan kita berikan tambahan seperti POC urin kambing teman-teman. Nanti kita ambilkan karena masih di rumah, ini embernya cuma satu, nggak bisa bawanya tadi. Jadi nanti kita berikan kisaran 1 ember lah teman-teman untuk POC urin kambingnya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, setelah pupuk kimianya sudah kita masukkan, sudah kita aduk dalam drum, kemudian langkah selanjutnya adalah kita tuangkan CPT antonik, kemudian kalsium, dan ini ada POC nya 1 ember ya teman-teman. Nanti kita masukkan, kita aduk dalam 1 drum seperti itu. Oke, kita masukkan satu persatu. Nah, mungkin buat teman-teman yang tanya ya, apakah dengan dosis tinggi seperti ini tidak membahayakan tanaman? Ya jujur teman-teman, saya juga ya takut-takut juga teman-teman, tapi kita ini aja lah ya, ikhtiar aja, jadi berusaha aja. Karena kalau kita nggak bisa ambil keputusan, nggak berani ambil keputusan, ya nanti kita cuma stuck aja di situ. Dengan cara seperti ini kan kita jadi tahu nanti hasilnya seperti apa jika kita naikkan dosisnya, dan kemudian kita berikan tambahan CPT dan lain sebagainya teman-teman. Ya masalah hasil akhir ya kita serahin aja sama Tuhan ya, nanti hasilnya seperti apa, yang penting kita kan berusaha aja teman-teman. Jadi intinya ya hitung-hitung kita menambah jam terbang aja lah teman-teman, nambah pengalaman. Jadi hasilnya seperti apa jika kita berikan treatment seperti ini ya, seperti itu. Jadi nggak perlu takut lah, intinya terus belajar aja. Kemudian kalsium ya, jadi untuk kalsium ini teman-teman, jadi ada beberapa artikel dan orang yang menjelaskan itu katanya kalsium itu tidak bisa dicampur dengan pupuk fosfat karena nantinya akan saling mengikat unsur kimianya ya teman-teman. Namun saya juga dalam hati saya, dalam pemikiran saya masih juga menjadi perdebatan, karena dari beberapa pupuk itu ada juga yang kalsiumnya bercampur langsung dengan pupuk dari fosfatnya tersebut teman-teman. Seperti misalnya fosfat yang saya gunakan tadi seperti Petrofos itu ada kandungan kalsium dan silika dan lain sebagainya teman-teman. Jadi menurut saya juga ya masih perdebatan lah menurut saya buat diri saya sendiri teman-teman, karena ya udahlah pokoknya karena itu kan ya orang lab yang tahu ya. Kalau kita yang tani itu ya uji coba langsung praktek di lahan, ya nanti hasilnya kita lihat aja seperti apa gitu. Kalau dalam secara teknik atau secara ini ya, secara dunia pendidikan dalam dunia pertanian, secara akademisnya ya memang banyak artikel yang mengatakan sebaiknya kalsium itu dilakukan pemupukannya secara tunggal supaya tidak saling mengikat pada unsur hara
lainnya seperti khususnya untuk fosfat ya teman-teman. Dan bahkan namun saya juga sering menemui dari beberapa teman-teman petani itu ada yang mencairkan pupuk fosfat itu malah dicampur dengan kalsium. Nah teman-teman, seperti itu. Jadi nanti akan timbul reaksi kimia yang mana nanti si fosfatnya itu akan larut karena si kalsium tadi teman-teman, karena dicampur dengan kalsium. Misal fosfatnya 1 kilo, itunya cuma 1 genggam kalsiumnya teman-teman. Biasanya teman-teman yang petani-petani di luar sana banyak juga yang mempraktekkan hal tersebut. Namun saya tanya-tanya ya tidak berpengaruh pada ini ya, penyerapan unsur hara. Intinya ya tetap bagus-bagus saja. Jadi ya udahlah, kita coba aja masukkan semuanya dan semoga ini bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Dan langkah selanjutnya nanti akan kita berikan ini ya, POC kita masukkan. Jadi maaf ini akan kita skip karena ini nggak ada yang megangin kamera teman-teman, lupa bawa tripod. Karena ini harus kita saring dulu menggunakan waring. Ini terlalu banyak sampahnya mungkin teman-teman, karena kemarin tuh ada akar bambu. Nah ini akar bambu teman-teman, ada akar bambu, terus kemudian rebungnya, kemudian ada apa, sekam bakar, kemudian ada macam-macam teman-teman saya masukkan, ada bonggol pisang, ada rumput-rumputan juga saya masukkan. Ini malah ada rapiah juga, tapi kalau mungkin langsung aja lah, nggak masalah, tapi agak sulit teman-teman kalau. Oke ya, kita skip dulu, kita masukkan ini dulu, ini susah teman-teman, takut tumpah. Oke. Nah oke teman-teman, selanjutnya kita langsung aplikasikan. Dan untuk tipsnya teman-teman, silakan usahakan ya teman-teman, jangan mengenai batang ya, usahakan di sebelah sampingnya aja. Nah untuk dosisnya cukup 100 ml ya per lubang tanam, kurang lebih 100 ml teman-teman, seperti ini. Ini yang kecil ini ada sulamannya juga teman-teman. Di sebelah sampingnya ya, usahakan ya jangan terlalu mengenai ya, kalau mengenai dikit-dikit nggak masalah sih. Yang bagus sebenarnya kalau teman-teman mau buat lubang tanam apa lubang pupuk, dibedakan lubang antara lubang tanam dan lubang untuk pemupukan. Oke ya teman-teman, kita mau selesaikan dulu, melanjutkan pekerjaan kita, takut kesiangan karena cuacanya nanti takutnya panas. Jadi cukup sekian ya, mungkin tips dan treatment untuk mengatasi masalah, bukan mengatasi ya, uji coba dalam menangani tanaman-tanaman mentimun yang pertumbuhannya lambat dan kurang maksimal. Jadi semoga nanti treatment ini berhasil dan bisa teman-teman praktekkan di tempat teman-teman juga kalian. Intinya tetap semangat dan jaga kesehatan, Gusti berkahi. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving